Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bertemu kembali sama teman-teman para pejuang anxiety, orang-orang yang tidak pernah merasakan anxiety dan GERD itu. Ya sebenarnya gimana ya, kita tuh benar-benar pejuang gitu loh. Kita tuh benar-benar orang-orang yang hebat yang ditunjuk untuk merasakan hal tersebut. Jadi salam hebat buat rekan-rekan yang hebat-hebat, para pejuang anxiety. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau bukan membuat tema, tapi bercerita tentang bercerita tentang apa yang saya alami atau pengalaman GERD dan anxiety yang saya jalani gitu ya. GERD dan anxiety sebenarnya dulu tuh saya udah punya dari SMA, kuliah, minum soda pasti keluar, minum kopi kalau sedikit-sedikit enggak, tapi kalau misalnya langsung segelas cepet-cepet buru-buru pasti keluar lagi. Nah terus sampai kerja. Waktu itu kebetulan sebenarnya ada hal yang kurang berkenan di hati saya sebenarnya. Tapi di saat itu juga posisi lambung saya juga udah selalu bawa antasida ya, kemana-mana, ke kantor, kemana itu selalu ada antasida. Nah ceritanya tuh 2010 saat saya piket di kantor jam 2 malam tuh saya makan soto babat pedas ya, dan minumnya kopi hitam. Posisi saat itu dari sore saya piket sendiri, kebetulan jam 2 buat rekan baru datang gitu, jadi saya baru bisa keluar. Dan ya rada ini ya tempatnya ya, rada menyeramkan lah gitu, spooky gitu. Jadi kurang nggak tenang juga gitu. Pas kebetulan makan yang susah dicerna itu kan babat, makan babat terus minumnya kopi hitam. Nggak lama dari situ aku tidur tuh di lantai, ngadep kanan kalau nggak salah. Jam 2an lah tidur. Terus baru bangun tuh jam 7:30, 8 baru bangun. Terus minum air putih, nyalain komputer, dan saya merokok saya lumayan kenceng gitu. Kalau saya tuh kalau ngerokok nggak bisa kayak orang yang perokok sosial gitu, lagi di tempat ngobrol baru ngerokok. Enggak, kalau udah ngerokoknya terus bisa sehari sampai 2 bungkus. Dan ternyata ya merokok itu melonggarkan otot esofagus ternyata. Saya nggak tahu gitu. Nah itu 2010 berobat sana sini, berobat ke sana sinilah, ke rumah sakit. Tidak, zaman waktu itu ya penyakit ini tuh belum familiar gitu. Berobat ke rumah sakit, didiagnosa pankreatitis. Terus ke dokter internis, ke dokter dalam, ke dokter ahli ya dalam gitu. Dia juga bingung. Saya disuruh cek semua badan, EKG lah, SGPT, SGOT dicek semua, di ronsen,
cek darah, ya hasilnya nggak ada apa-apa. Terus dia nanya, adik sebelumnya didiagnosa apa? Saya bilang mah asam lambung. Dia kasih obat asam lambung itu loh. Kok malah nanya penyakitnya ke saya, orang saya bingung gitu, ini sakit apa sebenarnya gitu. Nah setelah dari situ, wah itu rasanya udah kayak orang mati ya tiap malam ya. Tiap malam itu rasanya udah kayak orang mati, kayak orang mau mati gitu. Napas sesek, punggung rasanya ditusuk kayak ada dari atas kepala sini sampai belakang ada yang ganjel, sesek nafas tuh bukan sesek ya, pendek. Ada teman yang nelpon rasanya pengen cepat matiin gitu, kalau diajak ngobrol tuh males karena capek ngos-ngosan gitu gitunya udah nggak ada tenaga, kayak nggak ada tenaga gitu. Nah setelah itu ada tetangga yang ngasih rekomendasi coba berobat ke herbalis. Kebetulan waktu itu yang saya rasakan kan agak ada rasa demam tapi nggak panas, di termometer nggak sampai 37 lebih, malah 36,5, tapi rasanya demam, badan tuh nggak enak. Terus kepala keleyangan, soalnya pas kejadian itu yang saat bangun merokok itu goyang kan, biasanya aku goyangin gini kepala udah hilang, pas diginiin muter parah banget. Kok jadi wah ini kurang isi, aku mikir gitu karena udah punya aku masukin makanan keluar lagi, minum keluar lagi, aduh ini gimana ini, muntahlah di toilet udah mulai sesek tuh, lari balik lagi ke sofa, wah nggak bener nih sofa, tiduran aja di sofa, salahnya aku tiduran, harusnya duduk gitu, ini tiduran. Ya udah napas pendek lah, keringat dingin, tapi nggak cemas ya, waktu itu nggak cemas, posisi cuman kaget aja, ini apa sih gitu, napas apa harus ke rumah sakit aku apa gitu, enggak. Nelfon ke rumah ke orang tua datang bawa bubur di, kebetulan langsung agak reda juga ya, udah 2 jam tuh nunggu tuh, makan bubur dikerok di kantor, posisi masih di kantor, dikerok sama orang tua, dikerok, tidur dulu sebentar, pas mau pulang makan dulu baru pulang. 3 bulan lah masih kerja, memaksakan diri itu, bawa mobil juga ngeliat ke belakang udah goyang gitu, untung nggak nabrak, nggak kecelakaan gitu kasarnya ya, untungnya seperti itu gitu. Kerjaan juga udah mulai dulu nggak ada yang namanya minyak angin wangi ya, cap itu loh, pakai cap kapak gitu, wah udah baluran semua, udah setiap yang lewat katanya udah nggak karuan sebenarnya, udah nggak kuat tapi maksain kerja. Nah lama-lama makin berkurang tuh fisik, berkurang, kerja makin berkurang, berobat makin berkurang. Nah dari situ lama-lama istirahat di rumah. Setelah tadi menjalanin yang ke rumah sakit didiagnosa pankreatitis, terus ke dokter internis di diagnosanya malah liver. Dia udah tahu tapi ini ada livernya katanya, livernya harus dibenerin, SGPT SGOT agak naik. Terus ke herbalis, yang dulu saya rasakan kepala nggak bisa saya kontrol, dia gini nah gitu ke kiri terus, jadi saya ganjel bantal gitu, kadang jalan sempoyongan kelayangan, ya udah pasti itu jalan kelayangan, sesak, nggak enak badan kayak orang demamnya biasa.
ya, tapi nggak apa ya, nggak panas, pegel-pegel, linu-linu nggak karuan, pokoknya nggak karuan banget gitu. Setiap malam kayak orang-orang mau mati udah, napas tuh kayak yang gimana gitu. Tapi ya Bismillah aja lah gitu. Sama yang ganjel di ulu hati, ada kayak yang ganjel gitu, kayak ada yang megang gitu. Nah, setelah dari herbal situ 3 bulan saya minum obat herbal, ternyata si ulu hati itu sembuh, itu udah nggak sakit. Udah bisa makan nasi nih. Saya makan nasi, orang Sunda doyannya nasi sama gorengan sama bala-bala gitu, kebiasaannya gitu. Saya ke bawah makan deh nasi sama bala-bala, besoknya ternyata udah enak-enak, udah nggak sakit. KO lagi, rasanya tuh lah, rasanya lemesnya kayak nggak ada tenaga. Sakit sesakit-sakitnya, maksudnya kaki itu linu banget, linu badan tuh rasanya linu. Nah itu yang pertama tuh saya sakit gitu. Yang saya jalankan cuman satu, ibadah, karena kebetulan tesis dari kakek saya di UGM ya, tesisnya saya nemu gitu, dan membahas masalah ini psikosomatis. Obatnya cuma 2 di situ. Zaman dulu belum banyak mentor kayak sekarang. Obatnya cuma 2, 1 religi, 2 olahraga. Kalau nggak kuat olahraga, religi diperkuat. Kalau religi nggak bisa, olahraga yang diperkuat. Nah, aku dalam kondisi lemes ya, naik mobil aja rasanya tulang punggung tuh untuk nyangga tuh linu, sakit. Oke deh, saya ambil jalur religi gitu. Religi saya baca, alhamdulillah sebenarnya sih merubah sifat saya gitu, mendekatkan saya sama yang kuasa juga. Dan akhirnya saya berpikiran begini, oke deh, saya sakit nih nggak apa-apa, ini saya udah ikhlas, udah nerima gitu. Kalau terjadi apapun gimana nanti deh gitu. Yang penting saya udah beriman, saya udah tobat waktu itu tuh mikirnya, udah dekat sama yang Maha Kuasa gitu. Jadi udah deh, saya pergi aja ke kantor, beraniin, kuatin gitu. Kalau ada apa-apa di jalan atau mati pun bodo amat gitu. Nah itu GERD ya, masih bisa kayak gitu. Kalau anxiety kenceng udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa mikir seperti itu gitu. Kalau itu waktu dulu masih GERD, cuman cemas, takut dengar orang mati gitu, cuman sebatas itu sih. Ditinggal sendiri juga santai-santai aja, nggak terlalu gimana gitu. Jadi kalau misalkan sampai serangan panik juga biasa aja gitu dulu tuh, nggak mikir gimana gitu. Cuma pas mati lampu serangan panik. Nah kedepannya jadi ada parnonya juga gitu. Kalau setiap mati lampu nggak nyaman. Alhamdulillah sih kalau sekarang udah bisa, udah nyaman lah, udah biasa gitu. Nah sakit itu yang pertama itu. Terus saya berobat ke temannya kakek yang nulis tesis. Kebetulan beliau mantan kepala rumah sakit Cibabat. Nah saya datang ke sana bawa semua tuh hasil cek lab dari dokter dan dari herbalis juga, dia cek lab juga, minta cek lab. Nah saya bawa ke sana semua, dia cek. Saya udah di jalan udah mikir ini paling suruh opnam gitu, suruh istirahat benar, suruh ini bakal penyakit parah ini. Sampai dokter, perasaan yang kacau di jalan tuh tiba-tiba surut. Saya merasa tenang mungkin ya dekat dokter, dan pas masuk ruang dokter lebih tenang lagi. Terus dokter ngobrol mana, dia lihat ini
oh ini SGPT SGOT agak tinggi, nggak apa-apa, memang orang asam lambung begitu katanya. Terus ini eh, apa namanya, kolesterol. Nah salahnya aku, kolesterol dikit, waktu di herbal dihajar dia pakai jamu-jamu pahit, padahal lambung nggak kuat gitu. Tapi memang kolesterol turun itu pas aku cek dokter, ke yang dokter yang itu, yang mantan kepala rumah sakit. Dia bilang ada itu nggak sakit apa-apa, ada cuma asam lambung, jangan banyak pikiran. Hanya dijawab begitu, jauh-jauh saya dari dari rumah ke tempat itu gitu, dengan rasa tegang. Ini udah deh dikasih obat gitu. Nanti kalau kurang enak kesini lagi aja ya. Kasih obat, waktu itu obat habis berapa, 700-an ya, mungkin obat paten semua gitu. Sampai rumah minum obat itu kok masih aja ada gitu, masih aja ada. Oke deh, cari pengobatan lain, ruqyah lah. Wah ruqyah sampai katanya ceritanya ada yang begini-begini, ada yang begitu-begitu katanya, ada yang ya begitulah. Terus berobat ke tenaga dalam. Kebetulan alhamdulillah banget itu ada tetangga gitu ya, masih tetangga dia di daerah saya tuh ada 2 yang sakit, sama sakitnya tapi duluan dia. Diterapi sama tetangga ini. Nah, kebetulan saya juga diterapi di situ sama dia setiap seminggu 2 kali waktu itu kalau nggak salah, atau 2 hari sekali diterapi. Memang agak kerasa gitu. Jadi kan organ kita tuh lagi lemah ya. Nah sama dia kasih tenaga. Nah di situ udah mulai saya jalan relaksasi. Setiap maghrib relaksasi, saya pasti relaksasi. Abis maghrib, sholat maghrib, tiduran, relaksasi, tenangkan pikiran, lemesin badan, tapi nggak tidur gitu, ngawang gitu, fokus sama napas. Udah gitu aja terus setiap maghrib itu, sampai saya batuk pilek pas lagi sakit itu. Hanya dengan relaksasi itu sembuh. Malamnya keluar dahak hitam, besoknya udah sembuh gitu. Nah sekarang susah, nggak kayak dulu kayak gitu. Jadi kan saya kena ini penyakit 2 kali. Nah udah ceritanya udah sembuh deh lah, udah sembuh dari di terapi, udah sembuh. Tapi posisi cemas masih ada, tapi masih apa ya, keluhan fisik juga ada, sensasi masih ada. Kalau nyetir di jalan tol rasanya nggak bisa fokus gitu. Pernah tuh mau nikah, pas masuk jalan tol, keluar jalan tol, masuk flyover turunan, udah ngeblank atau gimana, nabrak mobil orang, jebret belakang, penyok dua-duanya. Nah, jadi masih ada sensasi dulu tuh. Sebenarnya udah sembuh tapi masih ada sensasi gitu. Jadi sakit pertama tuh habis 8 bulan, setahun lah gitu. 2012 saya udah mulai kerja lagi, diminta masuk lagi kerja lagi, sampai 2017 apa 16 gitu aku ngundurin diri karena memang ya dari ngundurin diri karena memang pengen cari suasana baru ya. Nah ngundurin diri, adalah masalah keluarga gitu, ada masalah keluarga, tekanan, pressure, kesel yang nggak keluar, emosi yang ketahan, terus amarah yang tertanam. Nah itu bahaya sekali, bisa bisa meledaknya. Kalau meledak emosi keluar lebih bagus, tapi kalau jadi penyakit itu yang bahaya. Nah, ternyata dari yang kedua ini ternyata anxiety-nya yang lebih parah. Saya nggak tahu, saya kira lambungnya kumat lagi. Nah pada yang kedua ini saya tuh cari makan pagi tuh masih udah ngerokok lagi di situ ya,
cari sarapan, aduh pada tutup nih, cari sarapan sambil habis mandi air dingin ya. Diingat-ingat kalau orang yang GERD dan anxiety, mandi itu biasanya bikin perut kembung. Kadang masuk kamar mandi perut kempes, pas kena air, pas disiram badan, perut langsung mengembang gitu. Nah itu jangan kaget, kok gini gitu. Nah itu gasnya naik, karena kalau dingin asam lambung pasti keluar, fungsinya untuk menghangatkan tubuh, tapi tubuh kitanya lagi error, jadinya tambah makin kacau gitu. Nah pas waktu itu habis mandi, minum air putih, keluar jalan sambil ngerokok, muter nyari makanan, muter satu putaran di jalanan komplek gitu. Pas di ujung jalan itu napas tuh udah kayak habis, udah nggak bisa, udah kayak gitu, jongkok sendawa, baru bisa jalan lagi karena gasnya udah terlalu banyak. Nah sampai rumah itu mulai sakit lagi. Ternyata ini anxiety-nya lebih kenceng. Karena apa? Lagi santai, awalnya nggak takut aku ditinggal sendiri karena udah pernah sakit ini lah, santai lah gitu, ini enteng gitu. Makan juga udah mulai dijaga, biasa aja gitu, udah tau lah ini penyakitnya gimana. Ternyata ini yang nyerang anxiety-nya, bukan GERD-nya. Udah makan udah bagus, keluhannya beda. Keluhannya tidak enak badan saat hati tidak tenang, kerasanya itu lebih parah gitu. Memang nggak enak tapi nggak enaknya tidak separah dulu gitu yang sakit pertama, yang GERD itu. Kalau ini tidak enak badan tapi tidak separah dulu gitu loh. Jadi kalau lagi cemas baru rasanya nggak enak banget badan tuh. Iya pak, hati-hati. Nggak enak badan banget, nggak enak badannya biasa, tapi kalau lagi cemas itu wah kambuhnya mah luar biasa, nggak bisa ke kontrol, langsung serangan. Soalnya dua yang bikin drop tuh waktu itu pertama, kebetulan di dekat rumah kan ada pasar kaget gitu. Nah ibuku tuh kalau ke pasar, aku ke pasar ya sendiri nggak apa-apa. Nah di situ pas ibu ke pasar, aku mikir kalau aku kamu ini gimana nih sendiri gitu. Itu baru cuman mikir gitu doang, langsung serang, merinding, dingin, keringat dingin, napas tersengal-sengal gitu. Kambuh nih, udah cemas aja, udah panik. Nelpon kakak lagi jauh, kebetulan ada teman psikiater, telepon, gimana, tenang, rileks, lagi ngobrol, alhamdulillah ada teman untungnya gitu loh, walaupun lewat via telepon, setidaknya mengurangi konsentrasi kita ke serangan itu gitu. Jadi kita ngobrol jadi lupa sama serangan itu gitu. Nah itu agak surut, ibu datang, kenapa lo kenapa ibu nggak bawa handphone ya, gini ya, pokoknya diceritain lah semua. Nah setelah itu berapa hari kemudian ada undangan sekeluarga. Undangan pertama saya di mobil, tapi ada kakak ipar, ponakan orang tua sama kakak masuk gitu. Sorenya dari situ lanjut undangan lagi. Undangan ya memang kerabat dekat gitu loh, cuman saya nggak mau masuk karena dengar sound sistemnya yang kenceng banget, itu bikin nggak nyaman gitu. Kebetulan juga lagi ada klien yang minta foto produk gitu. Nah oke deh, pada masuk aja, aku di mobil baru lagi duduk, lagi disantai-santaiin gitu. Kalau misalkan kambuh lagi nih gimana nih, nggak lama itu langsung merinding lagi. Aku telepon kakak,
sound system kan kenceng banget, nggak kedenger, orang tua nggak kedenger, ponakan nggak kedenger. Aduh ini gimana nih, udah mulai sesek. Kunci mobil, lari ke penerima tamu, langsung jongkok di situ. Mas tolong dong panggilin keluarga saya, sambil ngos-ngosan. Tapi udah mulai reda karena dengan kita ngobrol itu sama si masnya itu udah mulai reda gitu loh. Saya udah jongkok di pinggir jalan, udah jongkok gitu, udah nggak mikir gimana lagi. Aduh nih udah parah nih. Pas kebetulan bapak datang, keluarga datang, ada apa gitu. Ketawa, aduh ternyata lambungku parah banget. Nah pas di jalan pikiran kemana-mana, ini gimana kalau masuk tol jauh dari rumah sakit ini, wah cemas. Nah besoknya salahnya aku buka-buka masalah kecemasan. Ya memang udah cemas gitu, udah punya, ya udah surut lah serotonin aku gitu loh, karena ya mungkin terlalu tegang ya. Dari 2010 belum sembuh total gitu kan. Serotonin tuh diproduksi di usus kan. Nah di otak nggak pernah tenang. Kalau otak tenang kan keluar serotonin, lambung usus juga sama gitu. Nah serotonin kok habis nih gitu. Disitulah mulai cemasnya parah sampai akhirnya besoknya setiap di rumah harus ada 2 orang tua. Awalnya hanya ibu, karena waktu itu ibu ke pasar, aku kambuh. Awalnya hanya ibu, kalau nggak ada ibu aku cemas. Jadi ibu selalu ada dekat aku. Nah yang kedua, yang keluar nolongin pertama bapak. Nah ini jadi harus ada dua-duanya. Jadi kalau aku di rumah harus ada dua-duanya. Kalau mereka mau keluar, salah satu harus bawa handphone, dan itu juga udah bawa handphone aku masih cemas, nggak masuk akal pokoknya, dan itu tidak bisa dikontrol gitu. Lama-lama aku ingat dulu coba relaksasi, ternyata nggak bisa. Buat yang serotoninnya habis mungkin sangat lelah ya, kecapean banget untuk menghadapi cemas, jadinya hanya bisa tidur. Jadi setiap mau relaksasi, niatnya relaksasi jadinya tidur, relaksasi jadinya tidur gitu. Jadi susah banget untuk relaksasi. Terus selalu tiap pagi emosi itu yang aku pendam tuh keluar gitu. Ngimpi orang yang aku sebelin, ngimpi kayaknya pengen mukul. Nah, aku cerita ke teman yang psikiater, dia hipnoterapi, emosi aku dilepasin gitu, diikhlasin. Udah keluar dari situ, udah beda sih, aura aku kerasa beda gitu, jadi lebih santai, lebih tenang gitu. Udah mulai dilepasin hipnoterapi gitu. Nah setelah itu tetap berobat juga ya, minum obat. Kita butuh obat membantu untuk terapi gitu kan, untuk sehat gitu. Nah udah mulai membaik. Cuman yang ini kalau anxiety itu nggak sebentar. Aku udah ngalamin ini dari 2018 sampai 2021 lah. Sekarang udah mulai membaik sih, cuman ya masih kadang ya masih belum total yang udah kayak orang normal gitu, belum. Cuman ya udah bisa ngontrol diri, udah bisa ngontrol makanan juga pedas juga udah bisa makan gitu kan. Kalau ditinggal sendiri juga udah bisa lebih tenang gitu aja sebenarnya, kayak gitu. Jadi bedanya jelas ya anxiety sama GERD tuh menyiksa tapi nggak lama. Anxiety lebih menyiksa lagi, tapi menyiksanya gitu sedikit
sedikit tapi bikin pusing gitu, bikin nggak bisa kemana-mana. Pokoknya saya bener-bener kayak anak pingit lah. Sampai suatu hari setelah berapa tahun keluar rumah tuh pada kaget gitu loh orang-orang, loh ini kemana, badan kan kurus juga gitu kan. Tapi ya saya berusaha setelah dihipnoterapi berusaha bangkit, ada beberapa terapi juga yang makanya saya kemarin kasih tahu cara meringankan gejala tuh harus seperti apa. Yang dipijit sini itu kemarin di video udah ada ya, yang dipijit pinggang, terus kaki, terus bantal pemanas. Itu bantal pemanas tuh nggak pernah stop, rusak ganti selalu ada gitu. Jadi karena memang bantal pemanas ini satu-satunya alat yang bisa mancing keringat keluar. Orang yang asam lambungnya tinggi itu, gasnya tinggi itu, keringatnya gampang keluar, gerak dikit keluar, dan baunya ya gitu, bau orang anak yang nggak pernah mandi gitu. Bau gitulah, bukan bau yang gimana gue nggak, tapi kayak bau anak yang nggak pernah mandi gitu. Ya itu pengalaman saya seperti itu ya. Untuk yang kedua ini memang anxiety-nya yang parah. Anxiety parah itu tuh sebenarnya obatnya ya bahagia gitu. Jadi anxiety parah, asam lambung keluar, melukai, gasnya naik lagi, muter-muter. Sebenarnya itu adik kakak sih, cuman ya kita harus tahu penyebabnya apa, pengobatannya apa supaya tepat gitu loh. Gitu. Yang GERD juga pasti anxiety, cuman anxiety-nya saya ya sepertinya itu takut mati gitu doang. Paling takut ngedengar orang mati, takut, udah itu aja. Ditinggal ya biasa kan, nggak terlalu takut. Deg-degan sebentar biasa. Kalau sering panic attack ke kontrol, nah itu anxiety. Itu harus penanganan lebih lagi gitu. Jadi total kalau dihitung 2010 ke 2020 hampir 10 tahun lah ya. Kalau yang udah sembuh juga, saya pernah lagi naik motor nih pulang kantor, enak-enak, toto nyelok di sini sak ceket. Kayak nggak bisa nggak bisa napas, langsung minggir, nggak banyak ngomong, udah langsung minum air mineral, baru bayar. Itu kayak ada di sini tuh kayak ada bekas luka yang